Waktu naik itu kita turun, waktu turun kita naik. Iya. Saya bagaimana nih? Tapi sebaliknya saya sedihnya luar biasa. Saya jalan kaki menuju ke kilometer 6. Waduh, jauh. Jauh itu ya, jauh ya. Polisinya terima kasih Polsek Kota Banjarmasin mungkin sebagai guru untuk pelayan untuk bertahan hidup Di Sumur. iya Dikukus. iya dikukus seperti itu. Saya bukan niat pamer untuk itu, tetapi pengalaman-pengalaman untuk menuju atau meningkatkan perekonomian warga itu harus berinovasi. Basura Palu Slang. Kali ini saya bersama Pak Haji Siswoyo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh dibuka maskernya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga kabarnya Pak Hairil? Alhamdulillah juga baik Pak. Ini kita syutingnya di pinggir jalan Pak ya, karena rumah-rumah pinggir jalan juga. Mohon maaf nanti suaranya banyak nyampur aduk dengan mobil, suara motor, karena tepat di pinggir jalan. Ini suara seadanya, jadi bila ada mobil lewat atau ayam pun lewat, suaranya akan masuk di situ. Inilah suara alamiah. Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu nih nama lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat sore juga untuk kawan kami Pak Hairil SPG juga. Kalau kita melihat latar belakangnya tadi ya, latar belakang apa tadi itu? Nama lengkapnya. Nama lengkapnya seperti biasa juga, Haji Siswoyo Marto Binti SPG. Namanya juga diambil dari orang tua saya. Alamat atau tempat tinggal di kampung, yaitu di Kampung Asak, Desa Putai, Kecamatan Setengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia. Mungkin itu yang kenalan ya. Nah, kalau boleh tahu Bapak ini di SMA Negeri 1 Dusun Tengah ngajarnya sejak tahun berapa? Saya di SMA Negeri 1 Dusun Tengah sejak tahun 2001. Tapi sebelumnya kami pernah mengabdi juga di SMA Muhammadiyah Kabupaten Kapuas, Jalan Barito. Di sana sekitar 8 tahun, kemudian karena kehendak keluarga dan kita semuanya, kita hijrah untuk pergi ke kampung halaman, yaitu di Apa, Kecamatan Tengah, dan mengabdi sejak tahun 2001 di SMA Negeri 1 Dusun Tengah sampai sekarang. Berarti sekitar 19 tahun ya Pak? 19 tahun di sini. Kalau boleh tahu ini tugas tambahannya, ya mungkin semua sudah tahu. Kalau bisa lebih dijelaskan lebih spesifik lagi. Tugas tambahan untuk di sekolah sebenarnya nggak harus apa ya, sampaikan yang jelas. Tugas utama adalah sebagai pendidik di SMA Negeri Tengah jurusan biologi. Kemudian dikerjakan oleh kepala sekolah untuk diberikan tugas tambahan sebagai kebiasaan sejak tahun 2014 apa bukan 2000 sampai sekarang. Iya. Sekarang Kalau nggak salah 2014 Pak. iya 2014. Hanya tugas tambahan saja itu untuk membantu kepala sekolah untuk supaya proses jalannya program pendidikan ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.
sampai sekarang masih menjabat Kapolsek. Sampai sekarang masih. Dan panggilannya di sekolah secara ini biasanya Ya, Pak Sis. panggilannya Pak Sis itu kan udah Sis Pak- itu. Jadi Pak Sis itu sebenarnya kepanjangan dari siswa. Siswa itu murid, makanya sampai sekarang saya masih akrab dengan siswa, baik itu siswa laki-laki atau perempuan. Dengan saya itu adalah saya antara, boleh dikatakan antara kakak dengan adik, atau antara bapak dengan anak, atau antara saudara dengan sahabat lainnya, seperti itu. Jadi kita tidak ada memisahkan jurang antara ini yang guru dengan murid, tetapi inilah yang menjadikan kita itu akrab, saling mengisi, dan anak-anak menjadikan itu lebih baik. Riwayat karir pendidikan Bapak dulu paling tidak. Terima kasih. Riwayatnya mungkin nggak terlalu kayak orang ya. Saya mungkin yang umum saja. Dari SD itu di Jawa, tepatnya di Jawa Timur, wilayah Kebonsari, Kabupaten Madiun. Karena orang tua berhijrah ke Kalimantan, saya ikut ke Kalimantan yang kembali di SMP, juga SMP sini juga. Jadi saya dikatakan adalah orang Dayak, bisa di orang Dayak, karena saya sejak SMP sudah di sini tahun 70 sekian, saya mau 80 ke sini. SMP Negeri 1 Dusun Tengah. Kemudian saya sempat bingung juga karena saya mungkin punya latar belakang orang tua yang kurang beruntung. Ada tamu Pak. Kita lanjut. Semenjak itu sempat bimbang juga. Tamat SMP mau jadi apa? Iya. Karena orang tua juga petani. Rupanya doa orang tua itu mungkin lebih bagus dan dianggap dan lebih dihargai. Jadi orang tua itu menyarankan silakan untuk sekolah lebih lanjut. Akhirnya memutuskan melanjutkan ke SMA sebagai umum. SMA mana Pak? SMA Negeri 1 Kemenglayang waktu itu. Belum ada dusun-dusunnya. Jadi SMA Negeri 1, bukan 1, SMA Negeri Temenglayang begitu, nggak ada satu. Dan itu pun mungkin sekarang nggak bisa dijalani. Saya dari Ampang ke Temenglayang dengan jarak sekitar 50 kilo itu saya tempuh menggunakan sepeda pancal, sepeda ontel. Dan mungkin nggak bisa terbayangkan sekarang sepeda ontel itu yang penting memenuhi syarat standar sepeda. Yang penting ada bannya, ada stangnya, nggak ada remnya. Remnya itu ya manual aja, alamiah, diinjak pakai kaki itu yang berinjak. Jadi waktu naik itu kita turun, waktu turun kita naik. Saja bagaimana? Jadi mungkin sudah dibayangkan bagaimana waktu itu dengan menempuh jarak sekitar 50 kilo dengan tekstur jalannya berbatu-batuan, bukan batuannya rata tapi batuannya muncul-muncul. Tetapi itulah mungkin awal perjuangan kita untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi dari SMP ke SMA waktu itu. Kalau untuk sekarang mungkin bisa dibayangkan dengan perjalanan kurang lebih itu 6-7 jam dari Setiap hari itu Pak? Bukan setiap hari, tapi dalam 1 minggu itu sekali. Jadi berangkat dari sini itu hari Minggu itu jam 12 harus berangkat ke sana, nanti sampai sana itu jam 6 sore. Begitu juga sebaliknya kalau hari Sabtu sore itu jam 12 harus pulang. Dan sampai di
itu jam 6 sore juga. 6 sore jadi jam 17. Terus seperti itu dengan membawa bekal sayur harus dicari sendiri. Pengertian sayur ya bukan sayur yang produk kota tapi produk desa. Buatan sendiri Pak ya. Ya seperti kacang panjang, tanaman dari orang tua, daun singkong dan macam-macam, mungkin lombok dan sebagainya. Pokoknya perbekalan selama 1 minggu itu harus cukup. Kalau nggak cukup ditambah dengan puasa. Seperti itu. Waktu itu kalau pahala lagi ya. puasa. Bahkan teringat saya baru hari keempat itu sayur yang kita bawa dari rumah itu ke Temenglayang ke sewaan barak itu sudah menguning, layu dan menguning. Tapi karena hanya itu juga berbekalan, kalau nggak dimakan itu lapar. Jadi walaupun menguning tetap dianggaplah segar. Itu kehidupan masa lalu saya. Berikutnya setelah tamat SMA tahun 87 saya bingung mau kerja apa. Karena bingung saya coba untuk mendaftar ke salah satu perguruan tinggi di Malang yang didirikan di Palangkaraya lewat jalur waktu itu Sipenmaru. Tapi sebelumnya itu mungkin bisa diceritakan bahwa waktu SMA saya jurusan A2, A1 fisika, A2 itu biologi. A2 itu, nah ini kebetulan juga kendala, ini mengingatkan kepada anak kita juga di SMA bahwa perjuangan itu tidak semudah apa yang kita harapkan. Waktu angkatan dengan saya itu dari jumlah 32 kalau nggak salah itu sepertiganya nggak lulus. Nah itu sepertiganya lulus. Yang lulus hanya 2/3. Alhamdulillah saya masuk yang lulus. Jadi banyak teman-teman nangis karena itu beratnya waktu itu ujian yang sudah menggunakan alat tulis pensil yang 2B itu apa namanya? Yang pakai komputer itu apa namanya? Kalau dulu apa? Yang istilahnya masih manual tapi membulatinya menggunakan pensil 2B apa istilahnya itu yang lembar jawaban komputer JK ya. Sudah pertama kali kemudian juga diikuti mendaftar di perguruan tinggi itu juga seperti itu. Jadi mendaftar dan alhamdulillah lulus waktu itu di D3 jurusan biologi juga. Waktu itu ngambil jurusan matematik dan biologi. Tapi rupanya saya matematik mungkin kurang begitu pintar. Banyak pintar yang kawan, akhirnya saya masuk ke pilihan kedua yaitu biologi. Jadi di waktu itu kemudian saya selesaikan dengan tepat waktu 3 tahun. 3 tahun. Tapi sebelumnya itu saya waktu pengumuman kelulusan Sipenmaru ya itu, Sipenmaru itu teman-teman yang lulus dalam seleksi atau Sipenmaru itu bangganya luar biasa. Tapi sebaliknya saya sedihnya luar biasa. Kenapa Pak lulus kok malah sedih? Sedih karena tidak ada bayangan bagaimana atau siapa yang membiayai untuk sekolah ini. Jadi saya pulang waktu itu izin sama orang tua melaporkan bahwa
saya sudah lulus di Sipenmaru atau seleksi mahasiswa baru. Bagaimana dilanjutkan enggak doa orang tua, karena orang tua ya waktu itu memang orang tua dari petani, tetapi petani adalah petani buram, petani yang menggarap tanahnya orang, menyewa. Kalau bahasa sininya mengangarun. Iya, apa namanya? Mengangarun. Mengangar pasar. Iya. Itu bahasa Inggrisnya mengangarun. Iya, mengaruni. Mengaruni ya. Seperti itu sampai saya bisa bahasa Banjar ya. Dengan Banjar. Waktu itu saya minta pendapat orang tua. Jawaban orang tua itu apa? Kalau boleh saya sampaikan dengan bahasa Jawa, kata orang tua, kalau memang kowe itu memang rezekimu mengko ono liya atau BNN, ya mungkin ikuti alurnya. Itu hanya doa itu saja, nggak ada yang uang. Nah, teringat saya waktu itu saya punya tabungan selama 3 tahun itu 90.000. Teringat ya. Bagaimana cara menyisihkannya? Dalam 1 minggu itu saya harus menyimpan uang itu berapa rupiah itu di bank, waktu itu di BRI. Misalnya bisa 2.000, waktu itu 1.000 juga mau di bank. Tapi kalau dihitung 1.000 dulu, kalau bandingannya sekarang mungkin Ya 5.000 lah. 5.000 ya. Enggak punya 10.000, 5.000. 5.000 enggak mungkin 10.000. Ya sekitar itulah. Jadi selama 3 tahun itu tabungan saya tertarik 90.000 waktu itu. Langsung tutup buku. Waktu itu saya ingat petugas bank itu Pak Komarudin di BRI yang Layang. Waktu itu Temeng Layang itu belum kabupaten tapi masih statusnya pembantu bupati, masuk wilayah Kabupaten Barito Selatan. Itu jadi dengan doa orang tua itu saya meluncur dengan modalkan 90.000. Berangkat untuk menuntut ilmu dengan modalkan 90.000. Saya teringat karena uang saya sedikit, saya ikut bis ke Banjarmasin waktu itu kemudian menuju ke pelabuhan Banjaraya. Saya nggak nginep di hotel apalagi berbintang atau apa, tapi saya nginep izin dengan nakoda kapal dagang. Saya ikut tidur di kapal dagang. Mengapa kok saya milih di kapal dagang itu? Ya mungkin ya karena keuangannya tidak memungkinkan. Jadi saya ikut izin di nakoda itu bahwa besoknya saya ikut ke Palangkaraya. Oh iya, kalau dulu Pak ya ke Palangka harus muter dulu ke Banjarmasin. Aduh, besoknya nggak bisa. Karena dari Ampah ke Banjarmasin itu jam 3, jam 4 baru sampai. Sedangkan kapal itu jam 10 besoknya baru jalan, jadi nginep gitu. Jadi itulah perjuangan. Bahkan pernah pulang dari Palangkaraya itu ke Ampah gitu, karena kehabisan uang. Dari pelabuhan Banjaraya ya. Banjaraya itu saya jalan kaki menuju ke kilometer 6. Waduh, jauh. Jauh itu ya, jauh ya. Kenapa jauh? Karena ditempuh dengan jalan kaki. Kalau pakai mobil mungkin dekat. Kenapa jauh? Karena mungkin ya, kembali lagi ke ekonomi juga. Pernah jalan, saya kan mencoba jalan kaki. Ternyata sampai kilometer 6 kehabisan uang. Kalau saya menginap, nanti perjalanan bis dari Banjarmasin ke Ampah itu mungkin nggak ada. Maka saya punya pemikiran, saya harus pergi ke Polsekta, izin dengan
mas-mas yang di sana saya tunjukkan kartu mahasiswa saya, KTP saya, bahwa boleh nggak saya ikut istirahat di sini menunggu besoknya untuk perjalanan ikut bis, karena saya sudah ketinggalan bis. Iya. Akhirnya apa, dari pihak kepolisian, dari Polsekta itu, silakan ikut itu, malah dipersilakan untuk ke dalam itu, di dalam ruang penjagaan. Alhamdulillah niat baik itu diterima dengan baik juga dari pihak kepolisian. Terima kasih Polsek Kota Banjarmasin. Mungkin kalau melihat YouTube saya nanti saya akan teringat sampai kapanpun. Itulah perjalanan hidup. Belum lagi tak kalah di Palangkaraya, mungkin ya kembali lagi nggak masalah. Saya menjadi mahasiswa baru sampai menempuh 3 tahun itu, celana saya adalah celana SMA. Jadi nggak ada celana yang jeans, levi, celana yang apa ya, yang Kalau skinny. iya, celana saya tetap celana SMA karena yang adanya itu sampai pantatnya itu bergaris-garis kayak transparan tuh, kenapa saya nggak tahu. Jelas itu saking sudah ausnya, dan kaosnya itu yang penting memenuhi standar kaos. Nggak ada yang baju yang apa yang bajunya kaos juga, tapi tetap menggunakan standar kelayakan untuk mahasiswa itu pakai kerah gitu. Hanya itu saja. Kemudian waktu itu karena tempat penginapan atau barak saya itu jauh juga, kawan-kawan menggunakan taksi kota. Kalau saya bukan taksi kota, tetapi sepeda yang dari SMA itu saya bawa. Sepeda dari SMA, perguruan SMA itu saya bawa ke Palangkaraya. Ingat waktu itu. Jadi orang taksi waktu itu berapa rupiah saya lupa. Yang jelas saya hampir nggak pernah ikut taksi kota karena nggak ada untuk taksi kota. Taksi kotanya banyak tapi tidak untuk taksi kotanya nggak. Jadi saya pakai sepeda sama waktu SMA dulu sampai selesai kuliah. Itu mungkin perjuangan yang apa ya, perlu pengorbanan, kegigihan dan doa, terutama doa orang tua. Ini sekilas gambaran perjuangan saya. Kemudian selesai di perguruan tinggi di D3 itu, saya lanjut langsung mencari istri. Ini perjuangannya, belum pegawai negeri tapi sudah mencari istri. Itu mungkin karena ya itu skenario istri sambil waktu itu ikut tes seleksi calon pegawai negeri apa CPNS ya. Iya, sekarang. Ya. Nah, mengikuti pertama ternyata buntung. Nggak diterima, berarti saya memang kalah kemampuan dengan kawan-kawan yang tes kedua nggak lulus juga, ketinggal. Tapi saya waktu itu waktu kuliah itu karena banyak pengalaman terbuka, saya waktu kuliah itu sampai kerja. Bukan kuliah kerja nyata, bukan, tapi kuliah sambil kerja. Kalau kuliahnya pagi saya kerja setengah hari, kalau kuliah sore saya kerja pagi. Waktu itu gajinya 1.500 setengah hari, 1 hari 3.000 sebagai buruh untuk pelayan, untuk bertahan hidup. Masih kembali ke Palangkaraya lagi karena tadi ada pertanyaan ke situ. Saya di sana itu ada kiriman uang itu dalam 1 bulan itu bisa 10.000, bisa 30, paling tinggi 30.000. Iya, nggak salah 10.000.
kuliahnya dan tetap makan, saya harus mencari makan alternatif untuk bertahan. Saya mencari kangkung di pinggir-pinggir sungai itu jadi kangkung itu kalau bosan direbus, di sayur, bosan di sayur dioseng, bosan dioseng diletakkan di atas nasi itu apa namanya tuh? Disumah. Iya. Dikukus. Iya, dikukus seperti itu. Seperti itu perjalanan. Jadi sampai saya bayangkan kalau mau mengadakan liur sih, saya pasti maunya ikan, daging. Tapi apa daya untuk begitu tidak ada dananya. Tapi yang penting saya bisa kuliah, bertahan hidup, Iya. dengan itu. Seperti itu. Dan samping itu juga ada ini pengalaman masa lalu itu mungkin ya aku sulit akan keluarkan. Saya waktu bulan Ramadan itu puasa ya, itu puasa itu nggak sahur. Oke, kan puasa tapi nggak sahur. Nanti waktu buka puasa saya harus mendatangi masjid 3 kilo jalan. Iya. Jam ini nanti naik berarti 3 kilo. Itu dia satu untuk mencari bukaan bersama. Kedua memang ngerti ibadah. Dan selalu begitu. Bukan sudah kira-kira hampir 1 jam sebelum buka itu saya harus jalan kaki untuk menuju ke masjid di mana yang ada masjid itu membukakan orang. Perjuangannya seperti itu. Kembali lagi setelah berkeluarga, saya menyambung dari pengalaman di waktu kuliah. Saya ikut proyek irigasi pernah di wilayah Ampang. Ada waktu itu pulang kan jam 1, jam 2 apa pekerjaannya. Nah saya lain-lainnya sambil waktu itu kerja sambil mengawasi karyawan-karyawan. Bahkan karyawan saya waktu itu ya lumayan, puluhan juga. Termasuk saya dulu. Ya, mungkin Pak Hairil juga mungkin masih ingat tahun 2000 berapa? 2002 atau 2003? Ya, sekitar tahun 2000. Ya. Karena ikut kebutuhan kita di bidang furniture, dalam bidang perkabelan. Pengalaman ini sharing aja kan, karena kan saya juga di kepala saya kok ingin membaca kok ini di wilayah Ampang ini kok bagus nih, kayaknya ada walet terbangan kok nggak ada rumah walet ya. Seperti itu kira-kira. Saya coba pertama kali dan bangun itu dengan modal nggak terlalu besar, tapi karena saya bisa mengajarkan diri maka jadi bangunan yang sudah itu satu buah waktu itu pertama kali. Alhamdulillah sekarang berkembang. Jadi saya bukan niat pamer untuk itu, tetapi pengalaman-pengalaman untuk menuju atau meningkatkan perekonomian keluarga itu harus berinovasi supaya kita sebagai pegawai negeri ini tidak hanya cukup untuk mengharapkan gaji per bulan. Iya. Karena saya pernah mendengar, saya nggak bisa nyebutkan orangnya, kalau gaji per bulan itu biasanya tanggal 1 tanggal 2 itu baru gajian. Ini kebanyakan belum tanggal 1 atau apalagi tanggal 2, bisa tanggal berapa puluh, ini uang sudah habis, Sudah kering. Makanya saya berpikir bagaimana caranya untuk supaya perekonomian itu nambah di luar gaji PNS itu juga ada masukan seperti itu. Kan saya harus ekstra kegiatan mengisi waktu itu mulai jam 2 itu jam 4 sore, ini pengalaman. Dan sore sekarang, sekarang saya kan
fasilitas supaya mengisi waktu yang sifatnya positif. Ya mungkin perbedaannya juga jauh Pak ya. Kalau dulu belum full day, masih bisa ngisi waktu ngajar dari jam 6.30 sampai jam 1, jam 2 bisa cari penghasilan tambahan. Nah kalau sekarang Pak, sebelum pandemi misalnya, nah kalau sekarang kan pandemi emang kita sudah dikurangi jam mengajarnya. Kesibukan Bapak? Kalau kita memang sejak bulan Maret kemarin bahwa di tempat kita atau Indonesia itu sudah mengalami pandemi COVID-19 ya. Otomatis berubah, nggak seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya itu harus berangkat jam 6 lewat 15 menit, nanti sampai SMA itu jam 6.30, nanti ada belajar mengajar. Sekarang sudah berubah karena bisa online atau PJJ ya. Jadi kita harus bisa menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Kita dalam artian anak-anak juga tidak ketinggalan belajar mengajarnya walaupun PJJ. Sisi lain kita waktu yang ada harus kita manfaatkan juga. Jadi jangan sampai dengan pandemi COVID-19 ini anak-anak menjadi korban. Tetap kita laksanakan tugas utama sesuai dengan sumpah dan janji dari kemarin. Tapi di sela-sela itu kita masih ada juga koordinasi bagi siswa yang tidak bisa PJJ atau touring ya, untuk kita melayani mereka-mereka yang tidak ada fasilitas HP dan sebagainya. Kita layani seperti yang dinyatakan sekarang di sekolah. Tapi kita juga tetap memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kerja dan kerja, bisa ke ladang, bisa ke kebun, bisa ke mana-mana yang sifatnya positif sampai sekarang. Dan mudah-mudahan masalah COVID ini segera berlalu, Amin. supaya perjalanan anak didik kita itu bisa hadir dan tetap muka seperti sedia kala, supaya rakyat kita atau murid kita tidak kalah untuk di bidang ilmu pengetahuannya dan menjadikan Indonesia lebih maju. Kalau boleh tahu ini kan kegiatan Bapak kayaknya sibuk. Kira-kira kelahiran tahun berapa nih Pak? Oh iya. Kayaknya energik sekali. Saya mungkin dikatakan sudah setengah abad lebih. Kalau setelah setengah abad itu kan berarti 50 tahun. Saya 1965 gitu. Jadi sampai sekarang usia saya sudah 55 tahun, mau menuju ke 56 tahun. Jadi umurnya sudah lebih senada dan sudah senja. Hingga kapan kita nggak tahu. Dipanggil oleh yang pemiliknya gitu. Jelas kita berusaha dan berdoa seperti itu. Gak lama lagi pensiun. Iya. Itulah perjuangan dan hijrah dari Jawa ke Kalimantan menjadikan kita Jawa Dayak. Kayaknya udah cukup dulu Pak ya, oleh sudah sore juga. Dan kalau diteruskan lagi, otomatis ini sampai malam. Ya, terima kasih Pak Hairil yang kita sebagai bahan curhat kita untuk memajukan kita dan masyarakat kita. Yang penting jalan untuk belajarnya, kita juga tetap jalan untuk berinovasi. Seperti Pak Hairil juga, ini termasuk salah satu inovasi masalah IT nih. Iya. Dari pandemik ini yang nggak bisa keluar, kita bisa lewat jarak jauh kan, seperti ini bisa. Terima kasih juga atas kehadiran dan tamunya Pak Hairil yang bersedia untuk
mewawancari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti Pak ya cerita Bapak ini menginspirasi untuk anak-anak kita bahwa perjuangan dalam menempuh pendidikan dari tadi jarak tempuh yang jauh, alat transportasi yang ya bisa dikatakan apa Pak, susah ya Pak. Susah. Nah, kalau naik sepeda Juga susah lagi. dari Ampah ke Tamiang pakai sepeda ontel atau sepeda injak. Kalau sekarang lebih enak kayaknya udah pakai motor Pak ya. Alhamdulillah. Ya, perjuangan menempuh ini tadi Pak ya, menempuh pendidikan dari jarak yang jauh, dari segi keuangan juga, karena saking semangatnya Bapak dalam menempuh pendidikan, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak nanti Pak. Terima kasih. Semoga pandemi ini juga hanya hambatan kecil bagi anak-anak kita Pak ya. Karena kalau dibandingkan dengan usaha Bapak tadi, perjuangan Bapak sangat jauh kayaknya. Kalau pandemi kan paling kendalanya hanya jaringan Pak ya, sama kuota. Nah, kuota pun kemarin siswa dapat bantuan Pak. Selain itu juga bagi siswa yang emang nggak punya Android, kemarin disarankan datang ke sekolah. Ya, itu ada juga kan Pak programnya di OSIS kalau nggak salah. Ya. Nah, atau paling mudah nebeng dengan teman. Betul. Udah kita tutup aja Pak ya. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit ada masukan dari saya untuk siswa sekalian, karena mudah-mudahan ini terbaca terdengar oleh siswa. Janganlah terpengaruh masalah pandemi COVID. Pandemi COVID tetap kita harus mengikuti protokol pandemi COVID, tapi aktivitas proses belajar tetap harus ditingkatkan walaupun di rumah. Jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap harus bisa menjalankan tugas apabila diberikan dari salah seorang guru, dan harus tepat waktu. Kita jangan menyerah karena kondisi seperti ini. Justru dengan kondisi seperti ini kita harus energik untuk menghadapi ini. Terima kasih juga. Mudah-mudahan kita semuanya menjadikan inspirasi kita bersama. Ya udah, Mas Surah, Pak